Hai semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Margaret Olivia Putri, Septiana Nur Istiqomah, Saprian Firman Akhirul, Feby Puspa, Pendik Alex Setiawan, dan Ika Sri Ramadan mau membahas mengenai perusahaan Amazon. Dipersilakan. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. Amazon didirikan pada Juni 1994 oleh Jeff Bezos. Lalu pada Juni 1995, Bezos meluncurkan toko buku online bernama Amazon.com. Awalnya, Jeff Bezos memiliki slogan jual semua, bawa sedikit pada ide bisnisnya, di mana Amazon menawarkan lebih dari 1 juta buku online, namun sebenarnya hanya diisi sekitar 2.000 buku. Pada tahun 1998, Jeff Bezos melakukan diversifikasi bisnis dengan menjual semua jenis barang, yaitu barang yang dapat dikirim seperti elektronik, video, dan mainan seperti itu. Pada tahun 2000, mulai masuk ke platform e-commerce yang disebut Amazon Enterprise Solutions. Pada tahun 2002, Amazon mengidentifikasi area pertumbuhan baru dengan meluncurkan Amazon Web Service atau AWS. Pada tahun 2005, Amazon meluncurkan program pengiriman gratis untuk pelanggannya disebut Amazon Prime. Pada tahun 2006, Amazon mengembangkan model bisnis baru ditunjukkan untuk melayani pelanggan yang berbeda, yaitu dengan adanya penjual pihak ketiga. Pada Juli 2009, Amazon mengakuisisi perusahaan yang berbasis di Australia mengecek sepatu online Zappos. Pada tahun 2012, ke dunia fashion designer menjual high-end pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris melalui situs webnya. Pada tahun 2014, perusahaan memasuki video yang sangat kompetitif dan pasar streaming dan merilis Fire TV. Next. Amazon masuk ke toko bahan makanan. Menurut studi Euromonitor tahun 2016, penjualan agregat di toko kelontong Amerika Serikat pasar adalah 781,5 miliar dolar. Amazon terjun ke bisnis grosir pada tahun 2007 dengan meluncurkan Amazon Fresh. Amazon Fresh adalah layanan pengiriman bahan makanan online yang memungkinkan pelanggan memesan produk segar dan bahan makanan secara online. Pelanggan dapat memesan lebih dari 500.000 barang untuk pengiriman hari yang sama. Layanan Amazon Fresh tersedia secara eksklusif untuk anggota utama di kota-kota tertentu di Amerika Serikat dengan biaya keanggotaan bulanan tambahan sebesar $14,99. Pada tahun 2013, Amazon Fresh diperluas ke Los Angeles dan San Francisco. Layanan ini terus bereksperimen dengan langganan, pemenuhan, dan model pengiriman yang berbeda. Model berlangganan di Los Angeles dan San Francisco yang disebut Prime Fresh dengan meningkatkan versi perdananya. Mengikuti respon yang hangat terhadap Amazon Fresh, Amazon meluncurkan Prime Pantry pada tahun 2014. Prime Pantry adalah layanan yang memungkinkan anggota Prime berbelanja bahan makanan dan produk rumah tangga dalam ukuran paket sehari-hari dengan biaya pengiriman tetap sebesar $5,99. Pada Maret 2015, Amazon meluncurkan tombol dashboard.
Tombol dashboard tersedia untuk anggota perdana seharga $4,99. Amazon tombol dashboard adalah penawaran untuk memasukkan pengiriman 1 jam dari toko lokal yang menawarkan barang-barang seperti bahan makanan, makanan siap saji, dan barang-barang roti untuk menyusun ulang barang-barang rumah tangga dan bahan makanan yang sering digunakan. Selanjutnya, dari klik ke batu bata. Bata dan klik atau strategi retail omnichannel adalah istilah jargon untuk model bisnis di mana perusahaan mengintegrasikan kehadiran offline sebagai batu bata dan online sebagai klik, terkadang dengan tambahan ketiga yaitu katalog fisik. Bezos memutuskan untuk bereksperimen dengan format seperti toko serba ada. Eksperimen bahan makanan baru dimulai pada bulan Desember 2016 dengan peluncuran beta khusus karyawan Amazon dari toko bahan makanan bergaya serba ada yang disebut dengan Amazon Go di Seattle. Teknologi Just Roll Out di toko memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dan check out tanpa harus membayar di kasir. Pelanggan perlu mengunduh aplikasi dan kemudian menggesek ponsel cerdas mereka saat mereka berjalan melewati pintu masuk toko. Toko hanya ambil dan pergi. Diharapkan terbuka untuk umum di Seattle awal 2017, tetapi pembukanya tertunda karena beberapa kekusutan dalam teknologi. Sistem otomatis toko terganggu ketika toko menjadi penuh sesak dengan lebih dari 20 orang atau jika pelanggan bergerak terlalu cepat. Setelah menyempurnakan konsep, Amazon membuka toko swalayan tanpa pembayaran untuk umum di Seattle pada 22 Januari 2018. Perusahaan berencana untuk membuka sebanyak 2.000 toko semacam itu di masa depan dalam upaya untuk mengubah retail bata dan mortir secara dramatis. Retail bata dan mortir ini maksudnya adalah mengacu pada bisnis tradisional yang menawarkan produk dan layanan kepada pelanggannya secara langsung di kantor atau toko yang dimiliki atau disewakan oleh bisnis tersebut. Dan penjemputan toko Amazon Fresh. Toko penjemputan kelontong khusus untuk anggota Prime-nya di 2 lokasi di Seattle. Disebut Amazon Fresh Pickup, toko mengizinkan pelanggan Prime-nya untuk memesan secara online dan untuk mengemudi dan mengambil belanjaan dari lokasi penjemputan pada waktu yang telah dipilih. Di mana pihak toko Amazon Fresh ini menyediakan jasa layanan seperti drive-thru, di mana pelanggan atau customer Amazon Fresh bisa langsung memesan secara online terlebih dahulu, lalu dapat mengambil barang belanjaannya sesuai jam yang telah ditentukan oleh pihak atau konsumen itu sendiri. Pada Juli 2017, Amazon bermitra dengan Sport Prime Market LLC, jaringan supermarket, untuk menawarkan 1 dan 2 jam pengiriman produk dari toko kelontong untuk anggota perdana di Amerika Serikat. Amazon menawarkan pengiriman Prime Now 1 jam dari Sportus item seharga $7,99. Sementara pengiriman 2 jam adalah disediakan tanpa biaya tambahan melalui perusahaan aplikasi perdana sekarang. Kecamba menawarkan pengiriman melalui Prime Now di beberapa kota termasuk Los Angeles, Diego, Austin, Denver, dan Dallas. Jadi pada tanggal 11 Juni 2017, pihak Amazon Fresh ini bermitra dengan beberapa supermarket untuk menyediakan jasa pengiriman secara online. Jadi konsumen tidak perlu mengambil pesanan atau barang belanjaannya ke supermarket. Nah, jasa layanan kurir antar akan dikenakan biaya berkisar $7,99 dan dengan waktu kurang lebih 1 jam hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Dan ada juga yang tidak dipungut biaya gratis,
yang ditawarkan, namun akan lebih memakan waktu lama, kurang lebih 2 jam. Jadi kesimpulannya banyak pelanggan menggunakan jasa layanan kurir Amazon Fresh. Kemudian memperoleh seluruh makanan di Amazon. Whole Foods memelopori gerakan makanan organik di Amerika Serikat dengan penekanan pada kualitas tinggi dan penawaran organik yang mahal. Pada Juni 2017, Amazon mengakuisisi Whole Foods dalam transaksi tunai senilai rata-rata 13,7 miliar dolar. Amazon membeli Whole Foods sangat cocok dengan strategi perusahaan yang lebih besar untuk bahan makanan karena bahan makanan segar adalah kategori belanja konsumen. Dengan itu, Amazon memiliki akses ke 465 toko Whole Foods di 42 negara bagian di Amerika Serikat, yang terdiri dari 460 toko di Amerika Serikat dan 5 toko di Inggris Raya. Berbekal toko-toko itu, Amazon bisa melakukan beberapa hal, yakni yang pertama meningkatkan jaringan distribusi dan menghilangkan biaya, yang kedua menjangkau lebih banyak pelanggan, yang ketiga meningkatkan pasar secara keseluruhan. Kemudian Amazon pasca merger telah memangkas harga beberapa item di toko Whole Foods di Amerika Serikat untuk menarik pelanggan. Jenis produk yang diturunkan harganya antara lain alpukat, telur, buah, ikan, dan kemudian menyiapkan makanan di toko Whole Foods sebanyak 50%. Amazon juga direncanakan untuk merancanakan untuk memperluas penawaran secara nasional sebelum akhir 2018. Kekurangan dari Amazon ini adalah produknya sangat mudah rusak karena kan bahan makanan seperti sayur-sayuran. Rantai pasokannya mahal dan rumit, tidak sepenuhnya konsumen akan menerima pengiriman bahan makanan karena ada beberapa konsumen yang lebih suka berbelanja langsung daripada online. Toko tersebut mengharuskan penggunaan kartu kredit atau debit dan tingginya biaya kerugian yang dialami karena pembusukan makanan. Biaya keanggotaan Prime-nya yang mahal, dan toko online tidak memiliki rangkaian produk yang ditemukan di supermarket biasa. Jadi Amazon memiliki beberapa tantangan seperti pembusukan makanan. Jadi makanannya itu waktu pengiriman di jalan itu belum sampai ke konsumen udah busuk. Nah, upaya Amazon untuk mengatasinya itu seperti membatasi pendistribusian kepada daerah-daerah tertentu yang dekat kepada pusat distribusi. Kemudian kurangnya bahan makanan yang tersedia seperti di toko biasa. Menurut analis, Amazon terkait bahan makanan masih kurang. Sedangkan menurut analis kalau di Amerika Serikat itu bahan makanan menjadi tren belanja terbesar. Terus tantangan selanjutnya, pesaing melakukan perlawanan. Contohnya yaitu Walmart. Walmart tidak tinggal diam ketika Amazon mulai masuk ke bisnis toko kelontong. Inovatif yang dilakukan Walmart yaitu melakukan perlawanan dengan menawarkan produknya di Google Express. Kemudian tantangan selanjutnya akuisisi Whole Foods. Dengan mengakuisisi tersebut adanya perbedaan budaya manajemen masing-masing perusahaan. Nah, tantangan ini harus bisa diatasi dengan menyelaraskan budaya-budaya antar perusahaan sehingga membuat kinerja perusahaan semakin efektif. Kemudian jalan ke depan di sini pemilik Amazon Bezos yaitu memiliki beberapa rencana seperti berencana membuka 20 toko serba ada di beberapa kota besar di Amerika Serikat pada akhir tahun 2018. Lalu Bezos juga punya rencana untuk membuka toko multiformat yang menawarkan barang-barang private label dengan harga yang murah. Dan terima kasih juga buat semuanya. Demikian hasil diskusi dan pembahasan kami mengenai perusahaan Amazon. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua.